Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Permainan Edukasi untuk Meningkatkan Pengetahuan Remaja Putri di Panti Asuhan Terhadap Kekerasan Seksual. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Fatih Kamila Pasha dengan akhir NIM 07, Samrotul Fuada Jawas dengan NIM akhir 60, Titania Rainanda Putri Ayu dengan NIM akhir 075, ada Ainur Ma'aratus Sajidah dengan NIM akhir 087, ada Alivia Nabila Putri Pratasya dengan NIM akhir 076, dengan ada saya sendiri Tasafira Mati Kumala dengan NIM akhir 072, dan yang terakhir ada Anindya Putri Indra dengan NIM akhir 031. Perkenalkan, nama saya Alivia Nabila Putri Pratasya dari Fakultas Ilmu Budaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang proyek kolaborasi yang dilakukan oleh kelompok kami. Kelompok kami memilih tema yaitu permainan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan remaja putri di panti asuhan terhadap kekerasan seksual. Seperti yang kita ketahui, kekerasan seksual merupakan kasus yang akhir-akhir ini ramai menjadi bahan perbincangan di media sosial. Ditinjau dari data UNICEF, lebih dari 15 juta remaja putri dengan rentang usia 15 hingga 19 tahun sudah banyak yang mengalami kasus kekerasan seksual. Kebanyakan kekerasan seksual yang dialami oleh remaja putri dilakukan oleh orang terdekat mereka, yaitu pacar mereka. Kebanyakan dari remaja putri yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan remaja putri yang kurang mendapat edukasi mengenai pendidikan seksual yang seharusnya diberikan oleh kedua orang tua mereka. Namun, kedua orang tua mereka tidak memberikannya, atau remaja putri tersebut sudah tidak memiliki orang tua. Remaja putri yang sudah tidak memiliki orang tua pada umumnya tinggal di sebuah panti asuhan yang merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang sosial untuk membantu anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua. Melihat banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di remaja putri, membuat kelompok kami melakukan sebuah proyek kolaborasi, yaitu memberikan edukasi mengenai kekerasan seksual pada remaja putri di panti asuhan. Yang mana nantinya di dalam memberikan sebuah edukasi, kelompok kami memilih metode permainan edukatif sebagai sarana untuk menyampaikan edukasi mengenai kekerasan seksual. Dengan harapan permainan edukatif ini memberikan informasi atau gambaran mengenai apa itu kekerasan seksual, seberapa penting menjaga diri, serta seberapa penting menjaga kepercayaan terhadap orang-orang di sekitar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anindya Putri dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 poin tentang proyek kami, yaitu yang pertama adalah masalah yang kami angkat. Maraknya kekerasan seksual yang terjadi pada kalangan remaja merupakan poin utama yang kami angkat. Lalu juga pendidikan mengenai kekerasan seksual masih dianggap tabu di Indonesia. Skala masalah dari kasus ini tentunya sangat serius, karena kasus ini menyebabkan dampak besar terutama bagi korban. Selain dari luka fisik yang ditimbulkan, juga ada dampak psikis berupa trauma yang dialami oleh para korban. Selain itu, korban kekerasan seksual juga seringkali dihakimi oleh lingkungan sosialnya. Kronologi masalah dari kasus ini diawali dari kurangnya edukasi sejak dini yang diberikan kepada anak mengenai hal ini. Merupakan sebuah celah yang memberikan kesempatan bagi para pelaku untuk terus melakukan tindak kekerasan seksual. Selanjutnya, konsep solusi yang kami lakukan adalah dengan menyampaikan edukasi dasar mengenai kekerasan seksual dengan menggunakan permainan atau media yang kreatif dan tidak membosankan. Slide selanjutnya ada rumusan masalah dari proyek kami, yaitu apakah remaja putri di panti asuhan sudah mengetahui pendidikan kekerasan seksual, dan apakah proyek kolaborasi permainan edukasi dapat meningkatkan pengetahuan remaja putri di panti asuhan terhadap kekerasan seksual. Tujuan dari proyek kami tentunya untuk mengajarkan pendidikan mengenai kekerasan seksual, khususnya kepada remaja putri di panti asuhan. Selanjutnya juga untuk mengetahui proyek kolaborasi permainan edukasi dapat meningkatkan pengetahuan remaja putri di panti asuhan terhadap kekerasan seksual. Fatih Kamila Pasha dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Dalam tinjauan
tujuan pustaka proyek kami membahas yang pertama mengenai kekerasan seksual dengan sub di dalamnya yaitu kekerasan seksual remaja putri. Yang kedua yaitu mengenai remaja dengan sub di dalamnya yaitu terdapat remaja putri panti asuhan. Yang ketiga mengenai pengetahuan seksual dengan sub di dalamnya pentingnya pengetahuan seksual dan pengetahuan seksual di Indonesia. Serta yang terakhir yang keempat yaitu permainan edukatif. Untuk yang pertama yaitu kekerasan seksual. Menurut WHO, kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual apapun, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk perdagangan seks atau berhubungan seks dengan seseorang menggunakan paksaan oleh siapapun tanpa memandang hubungan mereka dengan korban dan dimanapun. Lalu kemudian untuk kekerasan seksual remaja putri, laporan dari UNICEF mengatakan bahwa kasus kekerasan pada remaja di dunia mencapai 120 juta kasus yang banyak terjadi pada remaja, antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikologis, penelantaran, bullying, dan kekerasan seksual. Di antara jenis kekerasan tersebut, kekerasan seksual yang paling mendominasi. Lalu untuk remaja didefinisikan sebagai suatu masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencangkup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Menurut WHO, rentang usia remaja adalah 10 hingga 18 tahun. Lalu kemudian untuk remaja putri panti asuhan, di mana sebuah studi India melaporkan bahwa terdapat beberapa anak yang rentan menjadi korban pelecehan seksual, di mana salah satunya adalah anak yatim yang miskin. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Ainul Maratus Sajida dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selanjutnya adalah mengenai pengetahuan seksual. Pengetahuan seksual diartikan sebagai proses pemberdayaan seksualitas diri sendiri dalam kehidupan bersama orang lain, ditempatkan dalam konteks keluarga dan masyarakat. Pengetahuan seksualitas dapat dijadikan ide individu memiliki sikap atau tingkah laku seksual yang sehat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, pentingnya pengetahuan seksualitas. Akses anak Indonesia terhadap informasi terkait seks ini sangat jarang. Selanjutnya, pentingnya pengetahuan seksualitas. Akses anak muda dalam menerima informasi tentang seksualitas ini sangatlah jarang dan minim. Maka dari itu, pendidikan seksual adalah upaya untuk mencegah seks bebas dan kekerasan seksual yang saat ini marak terjadi. Berikutnya, pengetahuan seksual di Indonesia. Seperti yang kita tahu, pengetahuan seksual masih sangat minim di Indonesia karena para orang tua menganggap hal ini tabu untuk diedukasikan kepada anak-anaknya. Padahal hal ini sangat penting untuk mengajari anak-anak tentang apa itu seks, apa itu pergaulan bebas, dan apa itu kekerasan seksual. Maka dari itu, kelompok kami membuat proyek yaitu suatu permainan edukatif. Kenapa kita memilih permainan edukatif? Karena permainan edukatif bermanfaat untuk meningkatkan kemajuan berbahasa, berpikir, serta dapat meningkatkan kemampuan sosial karena adanya interaksi dengan orang-orang lain yang ada di sekitar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Samrotul Fada Jawas dari Fakultas Farmasi, Prodi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu metode pelaksanaan proyek kolaborasi kelompok 5 untuk poin, tempat, dan waktu. Pembuatan proposal akan kami laksanakan di kampus dan rumah masing-masing. Sedangkan pemberian edukasi kepada anak-anak remaja putri kami laksanakan di panti asuhan yang akan kami laksanakan setelah proposal ini telah selesai kami kerjakan. Untuk waktu pembuatan proposal sendiri sudah mulai kami kerjakan setelah penentuan judul dari proyek kolaborasi selesai. Kami akan menyelesaikan proposal sebelum UTS sampai dengan bab 3, sedangkan untuk sisanya akan kami selesaikan saat pemberian edukasi kepada anak remaja putri terkait pelecehan seksual sudah terlaksana. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur kepanitiaan. Sebagai ketua yaitu Titania Rinanda Putri Ayu, sebagai si humas yaitu Samarotu Fajah Jawas,
Perkenalkan, saya Titania Renanda Putri Ayu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hari ini saya akan membahas tentang timeline dalam proyek yang dilakukan oleh kelompok 5. Yang pertama, pada bulan Maret, tepatnya di minggu keempat, dilakukan pencairan ide terkait proyek secara bersama-sama dengan PJ, yaitu semua anggota kelompok. Lalu di bulan April, tepatnya di minggu kedua sampai minggu keempat, membuat proposal secara bersama-sama oleh semua anggota kelompok. Di bulan Mei, di minggu pertama, mencari panti asuhan yang dilakukan oleh Humas, yaitu oleh Samrotul dan Alivia. Di minggu kedua, survei panti asuhan yang akan digunakan sebagai lokasi proyek, yaitu dilakukan oleh si Humas juga, oleh Samrotul dan Alivia. Lalu di minggu ketiga, belanja kebutuhan proyek seperti alat-alat untuk bermain game seperti dadu, kartu, board game, dan pion yang dilakukan oleh si konsumsi, yaitu Anindya dan Ainur. Di minggu keempat, pembuatan mainan dan membungkus hadiah dilakukan oleh Fatih Kamila. Lalu selanjutnya di bulan Juni, tepatnya di minggu pertama, latihan penyampaian materi dan game yang dilakukan oleh Titania dan Tasafira. Materi yang disampaikan terkait kekerasan seksual. Minggu kedua, koordinasi dengan pihak panti asuhan, lalu dijelaskan juga proyek dari kelompok 5 ini seperti apa, dilakukan oleh si Humas, yaitu Samrotul dan Alivia. Di minggu ketiga, pelaksanaan proyek kolaborasi seperti penyampaian materi, bermain game bersama anak-anak, lalu dilanjutkan oleh pembagian hadiah dilakukan oleh Titania dan Tasafira. Lalu dilanjutkan di bulan Juli, membuat proposal hasil kegiatan yang dilakukan oleh semua anggota kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Tasafira Matikumala dengan NIM 14211133072 dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana metode pelaksanaan proyek kolaborasi, utamanya pada teknis pelaksanaan. Pada proyek kali ini akan dilakukan secara offline di panti asuhan yang sudah ditentukan. Kami melakukan pengajaran dengan menggunakan permainan edukatif untuk meningkatkan pengetahuan remaja putri di panti asuhan terhadap kekerasan seksual. Pengajaran akan kami lakukan sendiri sebagai moderator yang akan memandu berjalannya permainan edukatif dan menjelaskan mengenai kekerasan seksual. Untuk lebih jelasnya, kami telah membuat tabel untuk mengurutkan kegiatan-kegiatan yang sudah kami rancang. Yang pertama, kegiatan akan dimulai pada pukul 8 hingga kurang lebih pukul 11.15 untuk penutupnya. Untuk kegiatannya sendiri, kami mengurutkan sebagai berikut. Pada pukul 8, kami melakukan persiapan. Yang kedua, kami melakukan pendataan peserta. Yang ketiga, kami melakukan pembukaan acara, pengerjaan pretest, penyampaian materi, permainan edukatif, pengerjaan post-test, pembagian konsumsi, foto bersama, dan mekanisme permainan edukatif yang sudah kami buat. Jadi di dalam permainan edukatif ini kami akan mengisi grup dengan terdiri dari 3 grup. Dengan ketentuan dalam satu grup itu berisi maksimal 5 anggota. Dalam masing-masing grup akan terjadi permainan yang melempar dadu dan menggerakkan pion sesuai dengan jumlah mata dadu. Pada kotak di mana pion berhenti, pemain akan mengambil kartu di bagian tengah dan harus menghadapi semua persoalan yang sudah dipersediakan. Dalam soal tersebut, kami menyesuaikan dengan berdasarkan kriteria dan jenis kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan dan Perlindungan Anak dan Remaja dari kekerasan seksual menurut Provincial Child Sexual Abuse Advisory Committee. Baik, sekian presentasi yang sudah kami paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.